Main golf hingga jatah bulanan, sederet kemewahan diterima Johnny G. Plate dari korupsi BTS. Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate pada Selasa 27 Juni 2023 hari ini menjalani sidang pertamanya usai diduga terlibat korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Adapun kasus tersebut dilaporkan telah merugikan negara hingga mencapai 8 triliun rupiah. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, jaksa mendakwa Johnny G. Plate ikut menerima hasil dari korupsi tersebut. Kemewahan yang diterimanya itu pun turut disampaikan. Ada apa saja? Berikut informasi selengkapnya yang terangkum. Main golf hingga ratusan juta. Jaksa mengatakan Johnny G. Plate diberikan fasilitas bermain golf oleh Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simajuntak. Hal tersebut diterimanya sebanyak 6 kali dengan total pembayaran yang dikeluarkan kurang lebih sebesar 420 juta rupiah. Terdakwa Johnny Gerard Plate selama 2021 hingga 2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali dengan biaya yaitu kurang lebih sebesar 420 juta rupiah, kata jaksa. Lebih lanjut, jaksa mengatakan bahwa Plate difasilitasi bermain golf oleh Galumbang Menak Simanjuntak itu di tempat yang berbeda-beda. Lokasi itu mulai dari Suvarna Halim Perdana Kusuma, Senayan Golf, Pondok Indah Golf, BSD, PIK 2, hingga Bali Pecatu sebelum acara G20 dimulai. Dibayari hotel di Barcelona. Jaksa juga menyebut Johnny G. Plate menerima fasilitas dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan berupa pembayaran hotel bersama timnya senilai 452,5 juta rupiah. Hal ini terjadi saat perjalanan dinas ke Barcelona, Spanyol pada 2022 lalu. Sekitar tahun 2022, Johnny G. Plate menerima fasilitas dari Irwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol, ungkap jaksa dalam dakwaannya. Perjalanan dinas ke Paris, London, dan Amerika. Tak hanya ke Spanyol, Johnny juga mengatakan jaksa dibayari perjalanan bisnis oleh Irwan ke beberapa daerah populer lainnya di dunia, mulai dari Paris, Prancis sebesar 453,6 juta rupiah, London, Inggris 167,6 juta rupiah, hingga Amerika Serikat dengan total dana yang diterima mencapai 404,6 juta rupiah. Perkaya diri sampai 17,8 miliar rupiah. Jaksa dalam membaca dakwaannya menyebut bahwa Johnny memperkaya diri hingga 17,8 miliar rupiah. Kemudian tindak pidana korupsi itu juga membuat Anang Ahmad Latif menerima 5 miliar, Yohan Suryanto 453,6 juta rupiah, Irwan Hermawan 119 miliar rupiah, dan Windy Purnama 500 juta rupiah. Muhammad Rizky pun memperkaya diri sebesar 50 miliar dan USD 2,5 juta, sementara konsorsium untuk Fiber Home, PT Telekom Infra, PT Multi Transdata, paket 1 dan 2 sebanyak 2,9 triliun, Lintas Sarta Huawei, SEI, paket 3 1,8 triliun, serta IBS dan ZTE, paket 4 dan 5, 3,5 triliun rupiah. Menerima jatah bulanan 500 juta rupiah, Johnny sekitar awal 2021 disebutkan jaksa sempat meminta jatah setoran setiap bulan sebesar 500 juta dari dana proyek BTS Bakti Kominfo. Uang itu pun kemudian rutin disetor oleh Dirut Proyek BTS Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif selama 19 bulan. Terdakwa Johnny G. Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara Januari sampai Februari 2021 meminta uang kepada Anang sebesar 500 juta per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai Oktober 2022, kata jaksa.
terima uang kardus miliaran rupiah. Johnny G. Plate juga diduga menerima uang sebesar 4 miliar rupiah dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, pada tahun 2022 lalu. Adapun rinciannya, yakni sebesar 1 miliar dibungkus kardus dan sudah ia terima sebanyak 4 kali. Dikatakan oleh jaksa, pemberian uang kardus tersebut 3 kali terjadi di ruang tamu rumah pribadi Johnny yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian, satu laginya ia terima di ruang kerjanya saat masih menjabat sebagai Menkominfo. Akibat perbuatannya, Johnny pun didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jangto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia juga sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, langsung dicopot dari posisi menteri. Kasus itu juga menetapkan beberapa orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Dirut Badan Aksesibilitasi, Telekomunikasi dan Informasi Baktikominfo, Anang Ahmad Latif, serta tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Lalu, ada Direktur Utama PT Mora Telematika Galumbang Menak Simanjuntak, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan, Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Ketua Komite Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Muhammad Yusrizki, serta Windy Purnama.